Para jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kitab Wasiatul Mustafa, beberapa wasiat-wasiat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau sekaligus sepupu beliau sekaligus menantu beliau, yaitu baginda Ali karramallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah berwasiat, ya Ali, wahai Ali, la tafrah, janganlah engkau terlalu bahagia. Kenapa demikian? Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbul farihina, tidak menyukai kepada orang-orang yang terlalu bahagia. Wa alaika, dan hendaknya bagimu, kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, bil huzni, senantiasa memiliki rasa sedih. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, yuhibbu kulla hazinin, mencintai kepada orang-orang yang memiliki rasa sedih di dalam hatinya. Wasiat ini sungguh luar biasa, begitu simpel. Wasiatnya Rasulullah di antara dua keadaan, karena manusia tidak terlepas dari dua kondisi, yaitu rasa senang, rasa bahagia, dan rasa sedih. Cuma di sini yang dimaksud Rasulullah la tafrah, jangan terlalu berbahagia, artinya jangan kita terlalu lalai dalam kehidupan dunia ini. Jangan terlalu hanyut sampai cek pungana masena nangitunya, seolah-olah kita tidak akan pernah meninggalkan dunia, atau terlalu bunga sampai lupa kepada akhirat. Milana dalam Al-Quran sesuai nikah tabuna kanjeng Nabi sareng tabuna Allah Subhanahu wa taala, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Karena sesungguhnya Allah memang tidak menyukai orang-orang yang berbahagia melampaui batasnya, seakan-akan tidak ada beban di dalam kehidupannya, seolah-olah tidak memiliki tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah yang paling parahnya lagi Allah bisa diatur begitu saja. Selanjutnya, bahkan apa perintah Rasulullah kepada Sayyidina Ali? Hendaknya senantiasa memiliki rasa sedih. Apa yang dimaksud rasa sedih di sini? Yaitu agar kita selalu mawas diri, hati-hati, waspada. Karena kita hidup ini bukan cuma sekali di dunia, akan ada kehidupan yang mendatang kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada kehidupan kedua. Kita belum tentu dapat jaminan surga sebagaimana yang telah dijaminkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terhadap sesuatu yang belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, lalu kenapa kita tidak bersedih kepada hal itu? Justru kita bersedih kepada sesuatu yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya umpamana sedih katong setengah bareng sampun jamin sareng Allah nika berupa rezeki. Nika pasti jamin sareng Allah nika pun urusan rezeki. Tapi mun tandi rezeki macet sedina gitu. Padahal rezeki ini kapan jamin sareng Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun, ta'alaku sekalipun, ada jaminan rezeki yang pasti akan kita dapat. Tapi ketika kita terlepas dari rezeki itu, mungkin ada penundaan dari Allah Subhanahu wa taala macam sedih. Dilolaip nika pasti mamungah. Sedih. Tapi urusan sesuatu yang tidak dijamin, mak ada sedih sekali. Pendigulan nika belum tentu masuk surga. Atau bahkan bisa jadi pendigulan nika bakal penghuni neraka. Mak pasti ada sedih sekali. Melana Allah ni kacik kasukanna senang dengan orang-orang sedih, artinya mawas diri untuk keuntungan akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk golongan manakah kita ini? Ashabul yaminkah, golongan kanankah, atau ashabus shimalkah, atau golongan kirikah? Karena golongan kanan ini pasti bunga. Dan kehidupan dunia memang seperti itu, tidak ada kebahagiaan yang abadi dan tidak ada kesedihan yang abadi. Juga tidak ada kebahagiaan yang sempurna, juga tidak ada kesedihan yang sempurna. Itu dunia. Ini kan dunia, bukan nikah. Jadi tak usah terlalu larut di dalam dunia nih. Lebih baik kehidupan itu
seharusnya kita larut untuk apa dan bagaimana kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Masa kalau kasih tong orang kilo dimin nih ka bodo jare tanah dinasti Abbasiyah nih. Bada orang nyamana bahlul. Celok bahlul nih. Bahlul nih ka artinya gendeng. Kiki lampu nyator ka tibi nang senangannya kok pura nyator bi paisan. Pas suatu ketika ketemu sareng Harun Ar-Rasyid nih ka dengan pasukan nak. Ini coba cocoknya mana pun orang bahlul bahan banyak terbi paisan. Apa gunanya nyator bi paisan? Pas perhatikan muntila aleng ke kanan bahlul nih ka. Aglo katibian, tilang ngabos ka kacer, nangis katibian, muro-muro sabul lajen nak. Tilang ngabos ka kanan, aglo kasokan kena pun. Tilang ngabos ka kacer, nangis muro-muro ngaken nika pun. Tilang mare ka nyator bi kufuran bi paisan. Dadi nek jogo-jogo kacominco. Pas marena muro-muro bahlul nika tiba-tiba menjawab sesuatu yang tidak terduga oleh Harun Ar-Rasyid nika. Cek gula nika mau nyator bi impian nika tak masuk. Gula lebih baik nika nyator bi kufuran nika kenapa? Karena tak kira membalas dengan cacian. Karena orang nika mun anasehatin orang, pas tak karat tuh orang nika balasannya adalah balasan cacian. Karena manusia sifatnya jarang manusia yang tahu balas budi. Kebanyakan manusia ketika ditolong, dibantu, dinasehatin nika tidak tahu balas budi. Artinya apa kun dia alim alim dia nggak gini kamu. Pasti aja jawab orang odik nih. Mun orang mati tak kira jawab boleh. Dan kula ngabes kakanan nika pungan apa? Karena ada janji Allah Subhanahu wa taala. Ashabul yamin isyarat wa qi'asa. Golongan kanan saya jamin dengan segala fasilitas masuk ke surga sang Allah Subhanahu wa taala. Bahlun ni kamu duka pikiran nangasa. Dadi mun ngabes kanan perak. Perak kenapa? Muga-muga di pangarep ka Allah. Di pangarep muga-muga pamasuk ke golongan kanan. Mun dilang ngabes kacer ashabus simal ma ashabus simal min hamimin wala samim ngagero apa? Tahu bahwa kelompok ashabus simal apa? Ya golongan orang-orang saya campurkan neraka. Siksaannya begitu dahsyat, begitu berat, begitu menyedihkan. Bahkan seandainya kita mengkaji satu ayat saja, neka orang neka mun pacek dekati ongko setong ayat we. Tak kira nyaman ngakan, tak kira nyaman tedung. Napa ayat neka? Innal ladzina kazzabu bi ayatina saufa nuslihim naro jawabun Allah neka. Orang-orang saya mun tak percaya ke Allah, saya ampo carpak ke Allah, saya ampo akabainan mainan ke syariat Allah, saya ampo congoto ke agama Allah nih kan. Saufa nuslihim naro, pasti bakal masuk ke dalam neraka jawan pangeran. Pada apa neraka nih kan? Kullama nadijat juluduhum nih kan pernah. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Kullama nadijat juluduhum, setiap orang yang dimasukkan ke dalam neraka begitu menginjak lantai neraka itu langsung meleleh kulitnya, rontok. Oh, dari bumbunan mereka langsung pada nalilin gitu, rontok langsung. Ketika sudah rontok, tulang belulang rontok, semuanya rontok, obu rontok, godek rontok, daging rontok, kapianna, jadi setong badan cairan yang seolah-olah tidak berharga lagi. Badalnahum juludan ghairaha. Konto boleh ya Allah nih. Bentuk boleh sebagai utuhnya manusia nih. Panit boleh, ngalopor boleh nggak kene pun. Kecuali apa dia kul azab. Pak nyaman kira namun ode nggak kene yang ngajunan Allah Subhanahu wa taala. Pas mereka akan terjadi selama-lamanya tidak ada batasnya. Mun itu nih bodo sosana apa ki pasti bodo bungana. Bodo batas sosana ka. Tapi mung seksana Allah nengi akhirat laku nih sobung batasah, sobung ampunan nih pun. Baknya mana kira nanti itu mengaku nikah? Abang masuk ke golongan segema. Mun golongan kanan nih jaminan surga tak usah pikir pun. Kabungaan nih ke dia hasunat murtafaqo, tempat istirahat yang paling nikmat itu di dalam surga. Tapi mun kadung tafalecar masuk ke golongan kacer. Ini kasih sebut saat murtafaqo sabak coba nak dengan istirahat lang palang manusia mak man nyaman nang itunya nih kasih sebut kanjeng Nabi la tafroja ngabunga nang itunya balik banguk sedih nang itunya karena apa mun sedih nang itunya pasti apa bunga nang akhirat tapi mun bunga gak ada nang akhirat belum tentu
bunga kia nang itunya belum tentu kia bunga pas nang akhirat. Cek ngapunga nang itunya. Jadi dunia ini bukan ukuran kebahagiaan. Mon pacet dunia ini menjadi tolak ukur kebahagiaan, menjadi tolak ukur kemuliaan, menjadi tolak ukur pangkat seseorang. Kenapa Rasulullah hidupnya memilih sederhana? Padahal Rasulullah ini berbagai lepatah berfungsi malaikat nih, beberapa bukit yang akan dijadikan emas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah kepak tak woron. Pokok sedih yang kok nang itunya, keng mele bunga nang akhirat daripada bahagia di dunia, tapi berduka cita ketika di akhirat. Ben boleh misina Rasulullah nika benihun barak nyari kapungan nabat tibik na beliau nika mikir umat ta ika berong ku Kanjeng Nabi cek berong na Kanjeng Nabi nika mun mikir umat nika bahkan ucapan terakhir ketika sakaratul maut ke baginda Rasulullah nika yang ucap benih tunya benih sabah benih lokean benih nah pasti berucap ummati 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 borang matang umat. Mak sama ken ni kabanyan umat ni banyak lalaya. Mila natore. Pasukut abul kumpul ka orang-orang alim, ka orang-orang selebur ke akhirat, ka orang-orang saya nyari jalan-jalan na akhirat. Pasukut kumpul. Seburu apapun tak usah dus-todus. Karena nang akhirat ajunan na Allah Subhanahu Wa Taala ni kapiwas andi amal labang sebang. Bahkan manfaat noro ulama ni kagule cek emot beda debu dari kasat. Pabojingi ban lajong king atoro kangko esaria laku nang ajunan Allah Subhanahu Wa Taala mutaful car ka neraka ni katang jauh ulama si mak duka ngak ni ka sekelas kasat karena kasat ni ka warasatul anbiya pewaris para nabi mun tak nolong umat nolong amasera nika fungsinya ulama sebagai warasatul anbiya mun pada amal ni kan kita telep tapi mun pun andi titel saya sebut al ulama warasatul anbiya pasti andi tanggung jawab nih ajunan Allah Subhanahu Wa Taala. Sanajan abad nanti kita campur tapi tanggung jawab tak kira cukup itunya sampai ke ajunan Allah. Tiba ada syafaat dari ulama nih kan. Benih pun Kanjeng Nabi sendiri syafaat. Kanjeng Nabi ini kan andi syafaatnya mana syafaatul uzma, syafaat paling raja pun. Selain ini kayak itu bareng Allah. Andi hak-hak memberikan pertolongan syafaat. Di antaranya para malaikat, andi syafaat. Di antaranya apa saya boleh saya bisa paling syafaat Al-Qur'an. Mangka apa sebut lebur maca Al-Qur'an. Cek kun berak lebur maca akto tanah. Cek lebur kun berak ningku lokean na orang. Cek kun berak ningku bon malolong bon. Al-Qur'an na buka bon. Palebur nyemak ulama karena setiap ulama ni juga andi wilayah syafaat tersendiri. Mun samangken ni kan banyak orang leburnya le ulama bot. Leburnya le ulama. Duh, cek mang tak mangkeu gula samangken ni kan. Syafaat ni estafet dari imamah, dari para ulama. Deki para ulama ni tak mampu, yata para ulama kurun sampai ketika sudah tidak ada yang mampu lagi syafaat Kanjeng Nabi ni kasih geger buru. Demi langsung spontanitas ka Kanjeng Nabi. Pian di gula umpamana norok jasad makin ataklit pun gak jasad. Iki tanggung jawab jasad laku nih kan. Dan di bulan nih tanggung jawab sare laku nih ajunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jasad nih tak oleh masuk ke surga gak ada gelu. Nah secara urutan nih tengku gelu umat taserok norok ke jasad nih kan. Termasuk deke mau seorang pun jasad nih batasan syafaatnya seperti itu. Berdiri atasan polis. Semuanya jasad ataklit ke Imam Syafi'i umpamanya secara mazhab. Imam Syafi'i. Deki Imam Syafi'i batasakan kamar. Deki bodoh boleh nih kita sampai gak Gusti Kanjeng Nabi sehingga tidak ada umat Rasulullah yang tersisa sedikit pun di dalam neraka. Waktu masuk ke surga gak. Kau ni gak sare. King bodi cecera maksud tak cecera apa? Sasahulu ni neraka hulu mun banyak tusan. Tapi kan penjenan tempeng selama-lamanya sampai mun engak ayat ulama nadujat juluduhum badalnahum juludan warhal yadukul adzabur. Cek berina. Cek sedih ngeri aku nih. Mun pas bareng mata yang kes bi Allah nih dari dalam neraka, nggak keluar terus. Panitia ka lantai neraka, ngalotor pun mulai dari obuh ora sampai ke soko. Deki babodi boleh badalnahum juludan ghairaha. Patati gole, patati dolang tata boleh bi Allah, panitia boleh ngalotor boleh. Angke menyak kene kan nyaman jase kena tak sakit, pikir ketengan nih kata gelar. Tocona apa bang kene ka liyatul azab jawaban Allah nih.
supaya mereka merasakan apa yang menjadi pedihnya siksaan. Cak deng menteng Allah nih. Tujuan nama le. Coba nampian kan ya. Mungkin na tahu sanuan pun solat tanangnya bertunjuk tanangnya kerja rokok solat pun. Mereka nikah capur ke aing. Mereka nikah solat boleh. Pokok nebut tak nikah. Cak gak apa nak napa ka apa dunia boleh tak duk. Napa boleh gak apa akhirat. Boleh nampun tak maka. Moga-moga pasalamat sareng Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga terasa introspeksi diri, mawas diri, termasuk orang-orang yang hazin senantiasa kabater termasuk golongan manakah kita. Keng anyo ondeg Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita saja sanak foto sa keluarga kepi, moga-moga pamasuk golongan kanan sareng Allah Subhanahu wa taala seoleh jaminan swarga. Karena swarga ini adalah ciri-ciri dari ridhonya Allah terhadap setiap hamba. Mumpun Allah ridha nikah ciri-ciri dia tandana apa? Ning akhirat. Engki masuk ke swarga. Dia tandana Allah duka, engki masuk ke neraka. Pas mun itu nyaboran mah tandana ridha Allah dekian bahasa nikah. Karena manusia itu ada kondisi keadaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ngereng kita lanjut lagi dabuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da Sayyidina Ali ya Aliyu ma min yaumin jadidin illa wa yaqulu ya ibna adama ana yaumun jadid wa ala amalika syahid fanzur madza taf'al. Ma min yaumin jadidin, tidaklah datang dari hari yang baru illa wa yaqulu, kecuali ia akan berkata ya ibna adama, wahai anak cucu Adam, ana yaumun jadidun, aku ini adalah hari yang baru, wa ala amalika syahidun, dan terhadap amal-amal perbuatanmu syahidun, aku menyaksikan. Maka dari itu fanggur, maka perhatikanlah olehmu madza taf'alu, apa yang akan kamu lakukan. Dari perubahan hari tadi menjadi hari esok, lakukan nikah hari yang baru sudah. Setiap hari yang baru datang, hari esok nikah ngucap ungkuna nyator karena foto Adam. Ya ibna Adam, ana yaumun jadid, engkau rea are se anyar satia. Wa ala amalika syahid, benda kakalakuan naba engka pingkok nyakseni. Teti Allah ni kau banyak saksena laku. Benih gembira rokib atid. Semuanya menyaksikan terhadap perbuatan makhluk yang bernama manusia. Sakseni. Wa ala amalika syahid, dan engkau ada kakalakuan naba nyakseni. Maka dari dirinya karena banyak saksena dari Allah Subhanahu wa taala, saya nyakseni nih, saya paringin tugas sareng Allah nyakseni, fandur, maka kutengku teliti kelu kerpekir kelu madza taf'al, napa saya bakal lakon nimban bi kula nikah. Gela mungkin beda orangnya, laku nasi korang kuraja ulangi boleh minimal topoe. Supaya pada persaksian yang bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bergerak nikah are nikah kakek betong are sareng Allah nikah benih parcoma. Metona are dari timur, cempet are dari. Laguna boleh. Benih kun beraleng-leng parcoma sar. Patati saksena anak potona Nabi Adam kabeh. Patati saksena pandai kula. Kabur lebur bandeng ngaterak na are acemur. Jak doro. Kita tanggal lebur. Tak usahkan Allah pun saksena banyak. Nawa boleh Allah maha ngulati. Ala gua coba banyak saksena bahwa mukhlas ya macam rademaan ya. Bahkan setiap langkah-langkah kaki yang dilangkahkan untuk suatu tujuan dia kan benda saksena yang kuda umma. Napa boleh buat jaminan atau janji dari Allah Subhanahu wa taala laku yang akan mempertanggungjawabkan setiap amal setiap makhluk itu bukan mulut tapi tangan dan kaki. Laku ni kalau sana banding bulan ni kunci, ceklek, tak bisa bersilat lidah aja wono. Manusia ni kamu ni suruh bersilat lidah macam-macam. Kusma bagus bisa, bak juga bisa. Coba AC bagus AC coba. Ni macam-macam manusia ni. Carpak ngaku jujur bada. Jujur takkan tak carpak, ini bodoh macam-macam. Coknya mana sila ni? Lidah tak bertulang, mudah bersilat ke sana kemari.
Aku buat strategi nggak nikah, baik di depan tapi menusuk di belakang itu cile nih kawan, cile. Melana Allah paham dari kelakuan manusia nih kawan, bawa bocor pak manusia nih, sudah bersilat lidah. Ikon kibi Allah, napa? Surat Yasin pada al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma pada hari ini, pada hari itu. Artinya pada hari itu tilatina kiamat kan? Nakhtim, kunci ko ala afwahim, lesan aja colok naik kunci ko, tak bisa, bener aja kerun, kunci. Waktu galimuna aidihim, pas apa cetinya nyator bingko deh, aidihim, soko tanang nyator. Makin orang banyak nyator kan ngangkui tanang, makin tempeng lesan. Sudah fakta itu sudah kenyataan, sudah terjadi. Siapa yang mau mengingkari ayat Allah? Siapa makin nih? Coba buka HP, ini lisan diam tapi tangan yang berbicara. Jadi mereka masuk ke tubuh Allah pun sudah zamannya. Apakah tidak percaya kepada firman-firman Allah? Jadi makin wajar saya tanang nih kayak banyak orang laku. Karena makin nih kan ternyata yang banyak berbicara itu dah tangan. Lek keruan oleh cakawan, ini nggak seru. Pun lesan tak nyator. Tanang nih kamu tuh mangkejak nih kakek senate. Pas watashhadu arjuluhum. Soko nih kamu teti saksi. Bima kanu yaksibun terhadap apa-apa yang telah mereka lakukan. Teti pada saksi na benikun perak are, benikun perak malam. Tapi seluruh tubuh kelak itu pun akan menjadi saksi dengan kejujuran bukti yang ada di dalam diri dan apa yang menjadi perbuatan-perbuatan setiap hari ketika di dunia. Pas borong mana ga? Pertanggungjawaban ada ke Allah Subhanahu wa taala. Engke mun samanken, boleh tanya kibi ka Tuhan bi kasih tris. Dari malek. Situ Bondo ya doro dari Banyuwangi. Ki kan? Malek kocak dari situ Bondo engku, dari Banyuwangi lebet kumitir aleng-leng. Si ahela mun beda hela hukum. Ahela. Dadi na bocok dari Banyuwangi, dari situ Bondongku, keng dari Banyuwangi, aleng-leng lebat kumeter, mun gak pangeran, sobung hela nih. Milana orang-orang betul-betul mendalami tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya satu bantumanna, wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksinya dalam setiap amal perbuatan. Keng cereng ongku aromasa muraqabahnya kurang mantap. Aromasa yolati sareng Allah nika jelas. Alakuan nika tak bangal karena pun yakin di dalam cabak nika yolati sareng Allah Subhanahu wa taala. Mun Sayyidina Umar nika sampai di selok. Sayyidina Umar nika satu khalifah yang tegas, seorang khalifah tegas. Keng dia selok. Napa selokna nika? Benih selok akik nggak nikah. Atoles pada tolesan, pada setempel. Tolesan selok pada tulisan. Apa tulisan? Kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian sebagai pengingat. Artinya tekak sekelas presiden, sekelas menteri, sekelas pejabat siapapun pasti akan mati, dan setiap dari kematian itu pasti dipintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanyakan terhadap apa yang dipimpin oleh kalian. Termasuk kita adalah pemimpin dari anggota tubuh kita, memimpin kepada tangan kita, memimpin kepada lisan kita, memimpin kepada mata kita, memimpin kepada telinga kita, memimpin kepada kaki kita. Semua itu akan dipintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Milana caepon hari yang baru nih Kak. Fanzur madza taf'al. Maka perhatikanlah kamu akan melakukan apa. Mun gerana kalakuan tak bagus nih Kak, cek lakoni. Perhatikan karena punya saksena Allah nika andi CCTV nika benikun berak kawena manusia nika hanya melihat jangkauan yang seperti itu. Mungkin pun pada CCTV na kanja paling nangaleka kun berak lorong, tapi mun Allah nika CCTV na sampai tembus ke dalam jiwa. Nika tegasake dalam surat Al-Fajr, inna rabbaka labil mirsad. Cek saungkuna pangeran nabaan dah labil mirsad, betul-betul memantau. Yolat yongku itu teliti sareng Allah Subhanahu wa taala. Keci aku linenganga neka kerpeker kelu. Aku linenganga neka kerpeker kelu karatu ka Allah banja. Nyake ga adena makhluk abanja. Jadi pengkhianat abanja.
dan menyalahi syariat Kanjeng Nabi apa juga kekelu. Mun sakirana apa sareng ridana Allah, apa sareng dalam pandangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak bertentangan dengan masyarakat, tak nyake atena tatangkeuna jalani insyaallah sampurna. Kene kasih sebut siratal mustaqim, jalan saya lurus ngak kenika. Ka Allah nika tepak, ka Kanjeng Nabi nika cereng, ka tatangkeuna nika seia sekata aman ketika pun jalani insyaallah. Kenika masuk ka siratal mustaqim. Sis ikocak siratal maghdub nika, ghairil maghdub nika siratal maghdub. Jalan-jalan saya tak kasokan sareng Allah. Selaka Allah lopot, nyaleng sengi dari syariat Kanjeng Nabi. Kata tangkeuna tak tepak kenika won. Milana bada doa kan dengan surat Fatihah kasah. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah, tutua kita gaptina jalan-jalan saya lurus. Jalan saya lurus nika jalan saya ketiga amma. Siratal ladzina an'amta alaihim hingga dinto jalanna orang-orang si ampun paring nikmat sareng ajunan. Artinya saya pun oleh hidayah dari Allah. Di antaranya para ulama, orang-orang soleh, orang-orang wali. Kini kawan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bani orang-orang saya pintu sareng ajunan. Walau boleh napa boleh pas sesat sareng ajunan bani saya gak dinto jalanna orang-orang saya paring nikmat sareng ajunan. Teti dengan Fatihah nika bodo doa se ngetuaki jadi pangalera abak nika untuk sapa aja selaras dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabagus-bagusnya sangun apa aja pun wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ketika kita menyongsong hari esok dengan berbekal ketakwaan, takwa dari Allah. Kan sabu nika pun siap-siap nih, gelu nah mun ngitung areh. Mau ngitung are, mari bajeng sabu, nika pun ngiba modal takwa. Selama sehari itu insya Allah akan terus dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dalam taufik ke Allah Subhanahu wa taala, dalam hidayahna Allah Subhanahu wa taala. Karena saya tanggung cina berat modal takwa. Takwa nika merasa dipantau oleh Allah dan ada rasa takut ketika menyalahi atau melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Seterusnya qala alaihi salatu wassalam, atabu atau berkata alaihi salatu wassalam, siapa baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya Ali, wahai Ali, iyyaka wa uliyatal mauti, iyyaka berhati-hatilah kamu memiliki sifat uliyatal maut. Napa uliyatal maut nika? La yadhkuruna illa dunyahum, yaitu orang yang tidak mengingat sesuatu apapun kecuali hanya urusan dunia mereka. Saking disibukkannya oleh urusan-urusan dunia ini kan benih kontrak fulus. Tapi dunia ini kan urusan pangkat, popularitas. Sibuk nyari pangkat, sibuk nyari popularitas, sibuk nyari kenangan ya junana manusia, saya tanda hubungan nasarang Allah kira. Nikah saya sebut uliyatul maut, lalai dari kematian. Orang-orang nggak nikah sebut uliyatul maut, la yadhkuruna illa dunyahum, yang tidak pernah mengingat kepada apapun kecuali hanya urusan dunia. Kakuru tak anda kan, gak buat anda, turun dengan atas malu loh, turun dengan atas nggak nikah saya orang-orang kun berak nggak ngingat dunia nah. Bojana pensiun nih, tak pensiun agar apa terusan nang atas. Mangga Gus Dur nika ketika lengser, nika mengiyakan saja. Satu, kenapa alasan Gus Dur lengser nika? Mau turun dari tahta kepresidenan karena untuk menjaga kondusivitas rakyat Indonesia. Mun pas perang saudara beremah. Pas nomor dua, kenapa? Tidak ada jabatan di dunia yang perlu dipertahankan mati-matian, jayapun Gus Dur. Oh, jabatan itu apa? Coba ujung-ujung ngapakun mate. Fir'aun ini kapun ngaku pangeran, ingin menjadi raja sepanjang masa. Ujung-ujungnya apa? Ketimu mipundu akun mate. Kenapa ngaku pangeran? Ngaku pangeran kecuali Fir'aun apa nih? Terus ketiarato sepanjang masa. Tak ingin turun dari tahta. Padahal setiap perjalanan kehidupan itu akan datang silih berganti. Dan pada akhirnya akan berakhir di batu nisan. Benar kau di nama manusia berak. Idza kana akhirul umur mautan faqasiruhu wat tawilu sawa'u, jabul syair nih.
Apabila akhir dari perjalanan usia adalah kematian, maka panjang dan pendeknya usia adalah sama saja. Kan pada boy, lancang umur pada boy, panda umur pada boy. Karena apa? Pakun dem. Pakun ujung-ujungnya kematian. Selebihnya dari kematian apa? Pertanggungjawaban dari setiap amal perbuatan. Kun gara-gara ini kamu bagus nggih masuk golongan kanan, mau tak bagus masuk golongan kacir. Naudzubillah moga-moga nih kabon anu pakeri nih kabon. Beren mah pakeri maleta keker kasih kacir, pakeri kalaban takwa dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Ali, pas mareksani, faqala lalu bertanya Ali, siapa Sayyidina Ali? Wa ma hum ya Nabi Allah, siapakah mereka orang-orang uliyatul maut itu ya Rasulullah? Qala lalu menjawab Rasulullah, al-aghniya itu orang-orang yang kaya, wa ashabud dunya dan orang-orang yang memuja dunia, jawaban Rasulullah nih. Ashabud dunya orang-orang yang memuja dunia, alladzina tarahum yaitu orang-orang yang melihat kepada dunia, mukbilina ala jam'iha, menyambut ketika melihat dunia langsung menyambut untuk mengumpulkan dunia. Tak ning nangala itunya sakone tak ning beri kenangan sakone mangkene kalau agak kapini nak gini kapan orang-orang ashabud dunia menjadi budak dunia, pemuja dunia nih. Ka ibadil walidati ala waladiha, sebagaimana seorang ibu yang sangat peduli untuk menyongsong atau menyambut anak-anaknya. Sebagaimana orang tua yang peduli atau ingin menyongsong menyambut anak-anaknya. Mun orang ashabud dunya nih kamun tidak pun kadung napa terjangkit penyakit hubud dunya nih, cinta dunia. Nangala itu nya nih kamun pikiran hilang dan gula ini tetikan cana elang. Rawa mana gula nih saboran apa ina uzubillah. Kun berartikan dia nama lolo. Gula le berhubud dunya nih penyakit ate, Pak. Begitu melihat bagian yang seolah-olah itu hanya sekecil apapun bagian saya. Ini kata kira bagi rata, udah kira mikir kampian, ada di nangkok gagapi. Ini kahubud dunia. Ilana kanjeng Nabi ada hubud dunia ra'su kulli khati'ah. Orang cinta dunia itu pangkal dari segala macam bentuk kesalahan. Pungga naga kaliruan nangi cinta dunia gini kapo. Cinta pangkat, cinta prioritas, cinta popularitas dan cinta semacamnya. Muning ko orang tawaddu napa jayapun Al-Habib Abdullah bin Ala wal-Haddad nih kah? Adallud dalil. Di antara tanda-tanda yang paling mencolok bagi orang yang tawaddu adalah ia rela dibelakangkan atau di napa sih? Kabudia kira. Padahal dia mendapatkan posisi yang pantas untuk didahulukan. Ini ciri-ciri orang tawaddu. Orang tawaddu nikah padahal alim, tak ada mangada maca kitab enten. Tak ada gula ring tak alim nikah. Pun berada mangada wa matua maca kitab. Padahal seharusnya di sini banyak pun juga nikah orang-orang alim. Termasuk Tatwahrul nih, orang-orang alim. Harusnya bukan gula nih yang tampil. Bisa jadi orang-orang seperti itulah yang tawaddu. Pun gula nih akun paling sepintas karena bisa maca kitab gone kok alim, tapi tandi nilai tawaddu. Bisa saja seperti itu. Jadi ini kamu masalah urusan keilmuan, urusan agama, orang alim cak diem. Cabon setong makalah nika kula mangki dengan kitab Ihya Ulumuddin insyaallah unda kalau la yang bagi caipun Imam Ghazali nika la yang bagi lil alimi ayyaskuta ala ilmihi, tak pantas bagi orang alim berdiam diri atas keilmuannya. Artinya kau ada apa ilmu nika supaya masyarakat bisa cek tepak sepak ibadah dari Allah Subhanahu wa taala berngiring lampana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ban bendugul pada futuna la yang bawilil jahili ayyaskuta ala jahli. Tak pantas orang futu ni kanang-kanang dia atas kafutun. Aku tu adanya. Barang magati pon apa nika saya tepak ibadah gati pon apa. Bahkan dia bakon sareng Allah Subhanahu wa taala fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kau tu adanya ban mun tak tahu ka orang saya ahli na saya di ilmu nika. Jadi tengah teh cak sampai dan gula sarang warajunan ini kata uliyatul maut, orang yang melalaikan kematian, yang tak pernah ingat mati tapi hanya ingin popularitas dunia. Mungkin kalau dunia seolah-olah makin. Apa ambisi manusia itu untuk mengumpulkan dunia? Toh pada akhirnya dunianya akan ditinggalkan begitu saja.
Bukankah Tuhan sudah berkata, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa orang yang diselamatkan dari neraka lalu dimasukkan ke surga oleh Allah, faqad faz, maka dia beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kengain, kehidupan dunia hanyalah tipu daya belaka. Jadi jangan terberdaya. Cokocok ndak itunya nih. Cokocok ndak itunya. Waram, kan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur la yabluwannakum yujibi Allah nih kan itunya. Beri fasilitas ngak nikah, beri posisi ngak nikah, beri pangkat ngak nikah, nikah ujian ngak kapi. Pa miskin, pa soki, pa alim, pa putu nikah. Epa soleh, epa fasik, ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala kapi ini. Mangkana tak usah le kalian, saya soleh tak usah nyale ka saya fasik tak usah terlalu iri ka saya soleh. Ulama tak usah mamang luka pangeran. Semuanya tergantung sejauh mana mengembalikan menjadi posisi perannya masing-masing kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada akhirnya wa intasbiru wa tattaqu, jika kalian sabar menjalani semua dan menjadi misi-misi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inna dzalika min azmil umur. Khonika urusan-urusan seluar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka terus saya sempurna sareng Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka terus saya untung dari dunia kan tos akhirat. Muka-muka benikun berang oleh kontongan dunia tapi rogi akhirat, tapi untung segala sosialnya, segala urusannya, segala hal urusan sampai mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dari dunia kan terus akhirat. Nika paringan keuntungan masuk ke doa saya ampun maktub dalam Al-Qur'an, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah bi niyyatil qabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faslun fi ta'rifi ahwalin nas wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.